Kami dari kelompok 1 PPKN membahas bab 2 tentang hak asasi manusia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nova Rodiandra Renata dan teman-teman saya. Saya Nova Najwa Salma. Saya Putri Tridharma. Saya Priya Jayadi. Saya Krisnadian. Saya Prayoga. Saya Roza. Di sini saya akan membacakan sikap demokratis berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi. Demokratis berarti sifat adil, terbuka, dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Di sini saya akan membacakan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, terbuka terhadap perbedaan. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, menghargai proses musyawarah dan dialog. Yang kelima, menghargai aturan dan hukum. Yang keenam, menghormati keputusan mayoritas dan melindungi kepentingan minoritas. Yang ketujuh, bersikap egaliter. Yang kedelapan, bertanggung jawab atau akuntabel. Berikut indikator atau ukuran sikap demokratis berdasarkan UUD RI 1945 seiring dengan berkembangnya era keterbukaan informasi. Kita lanjutkan adanya penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara. Hak-hak dasar ini mencakup hak asasi manusia yang diakui secara universal yang meliputi hak untuk memperoleh informasi, hak atas kebebasan pendapatan, dan hak untuk partisipasi dalam mengambilkan keputusan publik. Sekarang saya akan menjelaskan yang B, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. 1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. B. Ketakutan akan kritik. C. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum. D. Kesulitan ekonomi dan keuangan. Yang E. Praktik diskriminasi yang mendarah daging. Dan terakhir, kurangnya perlindungan dan penegak hukum. 2. Faktor terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pengingkaran kewajiban tersebut. Yang pertama, kurangnya kesadaran hukum. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial. Yang keempat, krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Yang kelima, kondisi ekonomi yang sulit. Yang terakhir, budaya korupsi dan nepotisme. Adanya penghormatan terhadap perbedaan. Penghormatan terhadap perbedaan diatur dalam pasal 281 ayat 2 Undang-Undang 1945. Dalam pasal tersebut diamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk tidak didiskriminasi atas dasar apapun, termasuk suku, agama, ras, dan golongan. Adanya rasa tanggung jawab dalam menggunakan informasi. Tanggung jawab dalam berbagai informasi berarti bahwa dalam mengakses, menyebarkan, dan menggunakan informasi, setiap warga negara harus melakukannya dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, moral yang berlaku. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas berarti tanggung jawab seorang atau suatu pihak untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, atau kebijakan yang diambil kepada pihak yang berhak mengetahuinya, baik masyarakat, atasan, atau pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor terjadinya pelanggaran hak warga negara. Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. Korupsi dan penyalahan penggunaan kekuasaan, ketakutan akan kritik, kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum, kesulitan ekonomi dan keuangan.
praktik diskriminasi yang mendarah daging, kurangnya perlindungan dan penegak hukum, pelanggaran hak warga negara, pelanggaran berat hak asasi manusia atau disebut HAM. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi mereka, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk tidak disiksa. Upaya-upaya mencegah dan mengatasi pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Upaya mencegah pelanggaran hak warga negara. Mencegah pelanggaran hak warga negara adalah suatu upaya yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, advokasi di tingkat kebijakan. Yang ketiga, penguatan sistem hukum. Yang keempat, pemberian akses informasi. Dan yang terakhir, pengawasan dan akuntabilitas. Upaya mengatasi pelanggaran hak warga negara. Yang pertama ada menyelidikkan dan penuntutan pelanggar. Yang kedua ada pemberian bantuan hukum. Yang ketiga ada rehabilitas korban. Yang keempat dialog dan mediasi. Iya, ya belajar PPKN dan apa itu materinya apa aja sih, Nak? Materinya sih itu sih tentang HAM sama itu apa sih undang-undang dasar kalau nggak salah ya. Oh gitu. Ngomong-ngomong tadi kalau nggak salah dengar juga kita ada itu ya. Ada tulis kelompok. Oh iya, ada tulis kelompok kita. Kalau nggak salah sekelompok kebetulan. Terus kita dapat tema pembunuhan. Gimana nih? Oh bagus. Gimana kalau kita ngambil tema dari film Vina yang terjadi di Cirebon? Boleh? Boleh. Ngomong kita kelompoknya siapa aja ya? Siapa aja ya? Aku gak lupa nanti aku lihat di buku catatan aku tadi. Oh, oke. Nanti kita susun dulu skripsinya ya. Oke. Nanti kita pulang sekolah nongkrong dulu ya. Boleh tuh. Sekalian bahas materi yang tadi. Iya enggak? Boleh tuh. Kita mau nongkrong di mana? Di tempat biasa kali ya, biasa kita tongkrongin di mana? Ya, boleh juga. Lu yang nemuin apa ya? Iya, kenapa? Ini yang sebelum kita berguru kan tentang malu-malu. Iya, kenapa emangnya? Itu tindakan kriminal, jadi harus gua laporin lah. Kita nggak terima. Terus? Kita guru. Oh, lu tahu itu dari mana? Bang, ada yang ngomong. Gue tahu gue. Ya gue cepuin lu karena lo bawa hal-hal kriminal di sekolah ini gue, dan gue nggak bakal biarin sekolah ini tercemar. Kalau gue nggak terima lu laporan gitu gimana? Ya terus lu mau apa? Udah jangan berantem. Selamat pagi, bersama gue Krisnadian melaporkan bahwa ada kejadian pembunuhan di SMK Pangeran Wijaya Kusuma yang berinisial NNS.